SK pengukuhan telah ditandatangani oleh Bupati Tabanan. Dan untuk menyemarakan parade budaya pada hari ini, mari kita hitung bersama-sama mulai dari hitungan 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, parade budaya Nusantara serangkaian hari ulang tahun ke-529 Kota Tabanan telah dibuka secara resmi oleh Bupati Tabanan, ditandai dengan membunyikan obokan dan disambut dengan tabuh gong Semarang-Dana, persembahan dari Sanggar Hari Dwipa Gamelan Group. Merupakan senjata yang digunakan oleh yang dipercaya dapat seketika mengeluarkan musuh dari senjata digunakan oleh pengguna lain, sehingga arti senjata untuk adalah sebagai menurut
cerita yang berkembang di dalam masyarakat tatkala desa Kediri ada wabah penyakit atau guru merana di sawah yang mengakibatkan gagal panen. Maka pada saat itulah kegiatan PTKan ini dilaksanakan. Tradisi PTKan ini dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan Adi Berganda kali ini akan mengangkat judul Imario Jayaning Singasana Tabana secara nyata telah terpatri dari dulu hingga kini. Antara memori realita dalam aktualisasi karya seni lintas batas, Imario dalam mengeksplorasi gerak menjadi literasi karya tari yang fenomenal, kebiar duduk, kebiar terompong, oleh tamulia serta karya lainnya menjadikan dan bermakna kualitas sembah. Ini kualitas dan makna membumi dan memberikan generasi dari masyarakat. Jayaning Singasana yang artinya mewujudkan kejayaan keamanan daerah baru yang aman, unggul, madani, awal. Sebagai penanggung jawab Camat Tabana, Desa Adat Kota Tabana, Perbetul Desa Kabupaten, Perbetul Desa Teluk dan Perbetul Desa Jayanpata. Ide dan komposer I Gusti dengan Hari Mahardika SSN MSN. Sudah
Dan di belakang umbul-umbul tampak pasangan dari Camat Tabanan beserta Ibu pembawa cane yang diusung oleh ibu-ibu dari Kecamatan Tabanan. Dengan balutan nuansa merah, ibu-ibu pembawa cande memberikan kehangatan nuansa dari hari ulang tahun Kota Tabanan ke-529. Dan di belakang ibu-ibu pembawa cane dan canang sari, ada barisan dari para perbekal sekecamatan Tabanan, Ibu dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan beserta pendamping Sane Baktinin Titiang Ide Cokorda Anglurah Tabanan,
Hadirin, demikian telah kita saksikan bersama penampilan Tari Kebesaran Kabupaten Tabanan Jayaning Singasana Aum. Balik SK pengukuhan telah ditandatangani oleh Bupati Tabanan. Dan yang saya hormati, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan beserta keluarga, dan yang saya hormati Bapak Sekda beserta seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan pembukaan Parade Budaya Nusantara yang secara langsung akan dibuka oleh Bupati Tabanan. Dan untuk menyemarakan Parade Budaya pada hari ini, mari kita hitung bersama-sama mulai dari hitungan 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Parade Budaya Nusantara serangkaian hari ulang tahun ke-529 Kota Tabanan telah dibuka secara resmi oleh Bupati Tabanan, ditandai dengan membunyikan obokan dan disambut dengan tabuh gong Semarang-Dana, persembahan dari Sanggar Hari Dwipa Gamelan Group. 1, 2, 3, dan terakhir salam victory. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Parade Budaya Nusantara Kabupaten Tabanan tahun 2020. Gunung Batu Kau merupakan gunung yang terletak di Kabupaten Tabanan sebagai huluning bumi Tabanan. Begitu halnya sebagai sumber kehidupan masyarakat Tabanan serta hutan yang membentang sebagai peneduh bumi Tabanan. Dalam kesempatan ini, Yowana Desa Adat Kota Tabanan dengan jumlah personil sebanyak 230 orang seniman mengangkat parade barong yang digambarkan sebagai isi alas Gunung Batu Kau yang banyak menyimpan aneka ragam flora dan fauna. Sebagai wujud persembahan, digambarkan wujud berbagai bentuk barong sebagai penjaga alam Tabanan secara niskala. Hal ini juga terwujud dalam spirit bumi tumbun padi yang gemah ripah lorsinya. Ide garapan dan gagasan Yowana Desa Adat Kota Tabanan sangat sejalan dengan tema Jayaning Singasana, mewujudkan kejayaan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan mandiri, dilandasi oleh semangat gotong royong dalam membangun kota. Sebagai penasehat Camat Tabanan, Yowana Desa Adat Kota Tabanan Perbekal Desa Dajan Pekan, Dalam Pekan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Pembina Paiketan Seketruna Desa Adat Kota Tabanan, Penanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Penata Tari dan Penata Tabuh Seketruna Sedesa Adat Kota Tabanan, Barongsai Pusaka Catra Vihara Dharma Catra Komcobio Tabanan. Dan tampak dari arah timur, berbagai jenis barong akan tampil dan melintas di panggung kehormatan. Barong Bangka, barong Macan, dan barong Bangka.
Kota Tabanan akan melintas di hadapan kita kesenian Rudat Banjar Adat Candi Kuning 2. Secara etimologi, kesenian Rudat merupakan salah satu jenis kesenian yang di dalamnya terdapat gerakan tari-tarian dengan iringan gamelan, rudat dan terbangan. Berdirinya Rudat tidak lepas dari kedatangan yang Islam yang berasal dari Karangasem untuk bermukim di daerah Brebes, desa Candi Kuning yang masih berupa hutan ketika itu. Kesenian Rudat pertama kali dikenalkan oleh orang tua kita dahulu ketika selesai pembangunan Masjid Besar Al-Hidayah pertama kali pada tahun 1927. Jenis tarian dalam seni Rudat ini sendiri mengandung gerakan bela diri atau pencak silat yang merupakan representatif dari pasukan khusus pengawalan raja-raja di Bali, dan terdapat juga seni suara di dalamnya. Dalam tarian Rudat juga ada tarian penyambutan seorang raja yang baru datang, yaitu tarian Salamun Salam. Tarian Rudat yang beranggotakan 40 orang pasukan dan dipimpin oleh satu komandan merupakan tarian sakral yang melambangkan keadilan dan kemakmuran rakyat yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dalam satu daerah, serta tarian Rudat ini juga melambangkan kegagahan satu pasukan untuk mengawal seorang raja. Mengingat akan pentingnya menjaga dan mewarisi budaya para pendahulu kita yang sudah menjadi kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat, kami di Banjar Adat Candi Kuning 2 sudah diwarisi kesenian budaya yang sakral dan merupakan ikon kesenian, sehingga dalam perhelatan penting dan besar kesenian ini baru dapat dimainkan. Seni Rudat ini merupakan salah satu jenis yang mengandung berbagai unsur yang
atau morality, hiburan berupa kesenian tradisional setempat, dan lebih dominan ke kesenian tarian pencaksilat yang merupakan warisan dunia dari bangsa Indonesia. Hadirin, inilah kesenian Rudat Banjar Adat Candi Kuning 2. Dalam parade budaya Nusantara ini akan kami hadirkan pula kesenian luar Pulau Bali yang tentunya ikut memeriahkan parade budaya hari ini. Dan mari kita alihkan pandangan kita ke arah timur kembali, akan segera melintas di hadapan kita bersama kesenian Reog Ponorogo, Sardulo Balelo Bali. Reog Ponorogo adalah tarian yang menceritakan tentang keberanian, tanggung jawab, dan perjuangan seorang Prabu Klono Sewandono demi mempersunting seorang putri dari kerajaan Kediri bernama Dewi Songgolangit. Sementara itu Dewi Songgolangit mengadakan sayembara bersyarat. Siapa saja yang bisa memberikan seni pertunjukan yang indah dan membawa hewan berkepala dua akan dijadikan suami. Setelah banyaknya raja yang mengikuti sayembara tersebut, terpilihlah dua raja yang bertahan, yakni Prabu Klono Sewandono dan Prabu Singobarong. Merasa bahwa Prabu Klono Sewandono lebih unggul, di tengah perjalanan Prabu Singobarong menyerang pasukan Prabu Klono Sewandono, dan setelah itu peperangan hebat pun terjadi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandono dengan penanggung jawab I Gusti Ngurah Miriawan atau Gun Iwan, penata tari Ricky Fernando, koordinator kesenian Reog Saiful Alim. Hadirin yang berbahagia, inilah kesenian dan penampilan Reog Ponorogo.
terdekat di panggung kehormatan adalah gabungan 5 kecamatan yang akan membawakan kesenian khas tematik pegunungan. Tematik pegunungan merupakan parade yang menggabungkan unsur 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Peneber, Baturiti, Kediri, Marga, dan Kecamatan Pupuan. Gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan menurunkan 270 personil seniman dalam parade budaya kali ini. Pada parade kali ini diawali oleh gadis pembawa papan nama, dilanjutkan dengan pembawa canang sari sebagai simbol penyambutan atau simbol selamat datang dengan menggunakan pakaian bernuansa tridatu. Dilanjutkan barisan terune-teruni, payas modifikasi khas yang merupakan simbol kreativitas anak muda di Kabupaten Tabanan. Barisan terune-teruni juga sebagai simbol lanang wadon, purusa perdana, dan rua binede. Dilanjutkan dengan barisan gebogan yang merupakan simbol sujud bakti atas karunia Sang Hyang Widi Wasa atas anugerahnya yang melimpah di Pegunungan Tabanan. Dilanjutkan dengan barisan pembawa tedung sebagai simbol pendeduh jaga, pembawa banderang sebagai simbol ketajaman pikiran, dan umbul-umbul sebagai simbol naga basuki sebagai penguasa pegunungan. Barisan ini menggunakan pakaian pepatihan dengan nuansa tridatu sebagai simbol ketegasan seorang pemimpin dan pengayom masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Berikutnya di belakang umbul-umbul kita sambut bersama Kecamatan Peneber. Kecamatan Peneber di bawah kepemimpinan Camat Peneber Bapak Imade Surya Dharma SSCP MSI kali ini menampilkan baris memedi. Tari baris memedi merupakan tari sakral yang merupakan bagian dari upacara Fitra yakni Ngaben di Desa Adat Puluk-Puluk, Desa Tengkuda, Kecamatan Peneber. Timburnya tari baris memedi seperti dikisahkan dalam lontar Siwagama dan lontar Andobuana disebutkan bahwa kutukan Betara Guru terhadap Dewi Umas menjadi panca durgaya bersana di kuburan, sedangkan Betara Guru sendiri mengutuk dirinya menjadi Salerunte yang sangat menyeramkan. Melihat hal tersebut, Durga Dewi menjadikan dirinya panca durga. Pertemuan antara panca durga yang ini Raja Durga dengan para durga melahirkan memedi yang sama dan setan dijemit. Para memedi inilah mengawal panca durga di kuburan Setra Gandamati. Dalam kaitannya dengan upacara Ngaben oleh Dewi Durga untuk mengeluarkan memedi. Selanjutnya Kecamatan Baturiti. Kecamatan Baturiti di bawah kepemimpinan Camat Baturiti Ibu Sayu Made Parwati SSCP MSI menampilkan tari kupu-kupu tarung yang diiringi dengan gamelan angklung kasih kelentengan. Angklung adalah jalan kematian. Gamelan angklung merupakan laras pendek dan tergolong barongan hadiah yang dibentuk oleh instrumen berbilah dan berpencon. Dari kerawat gamelan ini hanya menggunakan warna biru tua atau tarung yang sering terbang serta hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Secara filosofi, tarian kupu-kupu ini adalah penggambaran keindahan, kedamaian, dan juga estetika pegunungan di kawasan Bedugul Baturiti. Di belakang Kecamatan Baturiti, berikutnya adalah Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri di bawah kepemimpinan Camat Kediri, Bapak Imade Murdika SSTP, mempersembahkan garapan Tali Megara. Gunung merupakan sumber dari kehidupan, banyak sumber dari alam dan ada di dalamnya, yaitu salah satunya adalah air yang banyak mengalir mengairi persawahan yang ada di Kabupaten Tabanan dan di Kecamatan Kediri. Dari hal tersebut,
penggarap penjabaran transformasikan ke dalam bentuk garapan gerak tari dengan peliring gong suling dengan judul Megarapan. Gong suling yang pernah populer di tahun 1990-an ini merupakan salah satu kesenian klasik yang berada di Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abian Tuung, Kecamatan Kediri. Kecamatan Marga di bawah kepemimpinan Camat Marga Bapak Dr. Andes Gusti Agung Alit Adiatmika pada Parade Budaya Nusantara kali ini Menangkeko merupakan salah satu tarian tradisional yang ada di Desa Adat Pinge, di mana sebagian besar instrumennya terbuat dari bambu yang dilengkapi dengan instrumen lainnya seperti kendang, cengceng, kompi, dan seruling. Tarian ini keberadaannya memiliki hubungan yang dekat dengan Pura Natarjemeng. Tarian ini ditarikan oleh bertarikan sebagai ungkapan puji syukur para petani atas hasil panennya yang baik dan melimpah. Berikutnya Kecamatan Pupuan. Kecamatan Pupuan di bawah kepemimpinan Camat Pupuan Bapak Ibu Kediri Wirawan Esos MSI mempersembahkan Baris Nang Dudu. Baris Nang Dudu merupakan reinterpretasi dari sebuah cerita rakyat Ang yang ada di Desa Pujungan, Pupuan, Tabanan, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk tari dan musik. Konon diceritakan Nang Dudu merupakan sosok yang jahil dan tidak manusiawi seiring mengganggu perkebunan masyarakat. Sehingga Nang Dudu sengaja dibunuh untuk menghilangkan sifat buruk yang mengganggu kegiatan masyarakat di daerah Pujungan. Nang berarti panggilan untuk menghilangkan sifat buruk pada diri sendiri. Tari Baris Nang Dudu biasa ditarikan pada saat upacara Musa Benini di Desa Pujungan yang menjadi simbol penetralisir antara sifat buta menjadi dewa pada upacara tersebut. Pada kesempatan ini musik iringan Baris Nang Dudu menggunakan instrumentasi mandolin yang merupakan salah satu musik tradisional khas Pupuan. Garapan ini diiringi gamelan baleganju, tuang barung, dengan perbedaan sain yang dipadukan 3 macam jenis kendang sebagai pemurba. Dipadukan dengan alunan vokal dan suling yang harmonis untuk menekankan konsep indahnya alam pegunungan. Dengan penata karawitan Iputu Agustana SSN MSI dan penata tari Iputu Peri Prayatna SSN. Hadirin, inilah garapan tematik berupa fragmen tari dengan judul Tumur, persembahan dari gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan. Kena masuk nama si dia.
sare mekamesan. Ceritian sane makin jaga cabangan. Makasih kadering uang marga kediri pakai jiwa benar. Para ramanya nih mau kecewa sakit hati ini. Saling mengkawinan pun dipanjang dan seluruh darah sini di sang yang sirus sang yang dulu saling mempicak gerak kayuan gerak ajangan dari alam ini panjang sedang kenangur. Kita pada banyak bersama. Jayaning Singasana menuju tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan yang telah berlalu di hadapan panggung kehormatan. Bapak Ibu hadirin dan pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama gabungan 4 kecamatan yang akan membawakan kesenian khas tematik pesisir. Tematik pesisir merupakan parade yang menggabungkan unsur 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Selamadak Barat, Kecamatan Selamadak, Kecamatan Selamadak Timur, dan Kecamatan Kerambitan. Diawali dengan pembawa canang sari sebagai simbol penyambutan atau simbol selamat datang, dan dilanjutkan dengan barisan truna-truni payas khas masing-masing kecamatan, diantaranya pakaian tari kebesaran khas Selamadak Barat dengan tarian tari Subak Selamadak Barat yang menceritakan tentang masyarakat yang bertani Subak Selamadak Barat. Berikutnya, pakaian tari kebesaran khas Selamadak dengan tarian Memekan, menceritakan perputaran ekonomi masyarakat di tengah-tengah pasar tradisional yang ada di Selamadak. Pakaian khas Selamadak Timur, busana pengantin Gusi Penglingsir Jeroan Jakarta di tahun 1955, dan busana Raja Puri Agung Kerambitan tahun 1915, dan di belakang barisan busana khas kecamatan dilanjutkan dengan barisan gebogan yang merupakan simbol sujud bakti atas karunia Hidayang Widiwasa atas anugerahnya yang berlimpah ruah, dan dilanjutkan dengan barisan pembawa pedung sebagai simbol peneduh jagat, pembawa bandrang sebagai simbol ketajaman pikiran, dan umbul-umbul sebagai simbol naga basuki.
Di belakang barisan banderang Tedung dan Umbul-Umbul, berikutnya mari kita sambut bersama Kecamatan Selemadak Barat. Kecamatan Selemadak Barat di bawah kepemimpinan Camat Selemadak Barat, Bapak Igede Ketut Suyana Putra Esos. Pada parade budaya Nusantara kali ini menampilkan Barong dan Rangde. Barong dan Rangde merupakan simbolisasi konsep dual bineka, seperti adanya Purusa Perdana yang berarti sifat dualisme yang tak terpisahkan. Purusa sebagai unsur kejiwaan dan Pradana sebagai unsur kebendaan pada alam semesta. Hal tersebut diimplementasikan ke dalam wujud Barong dan Rangde. Keduanya memiliki keterkaitan dengan salah satu pura kayangan jagat yang berada di wilayah Kecamatan Selemadak Barat. Pura tersebut bernama Pura Luhur Puncak Bukit Rangde. Secara etimologi Bukit Rangde berarti tanah tinggi berbentuk bukit yang ditumbuhi pohon rangde atau kebun besar yang memiliki kekuatan gaib. Jika ditinjau dari segi konsep dualisme, di Pura Luhur Puncak Bukit Rangde terdapat pelindung Nyeri sebagai tanah yang luhur yang siwaluga, dan Palinggi Gedol sebagai tanah ratu Biang Sakti. Salah satu fungsi pura ini ialah sebagai tempat yang dipandang sangat sakral atau keramat yang bertujuan untuk memohon paksa dalam hal partisipasi kesenian Barong dan Rangde. Maka dari itu, kesenian Bali khususnya Barong dan Rangde di Kecamatan Selemadak Barat masih tetap eksis dan memiliki paksa. Selanjutnya Kecamatan Selemadak. Kali ini Kecamatan Selemadak di bawah kepemimpinan PLT Camat Selemadak Bapak Iwayan Budi Artana SSTP MAP menampilkan Gong Suling Semara Madu. Deburan ombak pesisir Payan menggoyah perahu nelayan melaju ke tengah lautan. Desiran angin yang berhembus memacu semangat para nelayan untuk melakukan aktivitasnya mencari ikan. Alam telah memberikan kita banyak peluang dalam mencari celah kehidupan. Terlebih dari awal tersebut, muncul ide untuk mengilustrasikan ke dalam sebuah garapan, di mana dalam garapan ini, instrumen suling sebagai media transformasi dan berharap mampu membawa pesan yang disampaikan. Telah berlalu Kecamatan Selemadak, penampilan berikutnya adalah Kecamatan Selemadak Timur. Kecamatan Selemadak Timur di bawah kepemimpinan Camat Selemadak Timur, Bapak Ibu Agus Hendra Mani Maskawal AP, akan mempersembahkan gamelan-gambang. Gamelan-gambang adalah salah satu jenis gamelan langka dan sakral, termasuk barungan alit yang dimainkan hanya untuk mengiringi upacara keagamaan. Di Bali Tengah dan Bali Selatan, gamelan ini dimainkan untuk mengiringi upacara ngabel atau Fitriyadi. Sementara di Bali Timur, yaitu di Karangasem dan Sekandang Lembang, yang terdiri dari yang paling kecil ke yang paling besar, disebut Pamila, Panganter, Anyela, Pamero, dan Pamila. Setiap instrumen dimainkan oleh seorang penabung yang mempergunakan sepasang panggul berkabang untuk memainkan pukulan kotekan atau ubit-ubitan dan sekali-kali pukulan tunggal atau keklengnya. Setelah Kecamatan Selemadak Timur akan melintas Kecamatan Kerambitan. Kecamatan Kerambitan di bawah kepemimpinan Camat Kerambitan Bapak Iputu Adi Supraja SSTP mempersembahkan Tari Baris Basandiri. Tari Baris Basandiri
Segara. Diceritakan di pesisir barat daya Puri Singasana, tepatnya di kawasan Pantai Soko. Masyarakat pesisir tengah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kehidupan para nelayan. Pada suatu ketika masyarakat Desa Antosari, kala itu sebagai pengambil wilayah di sana. Mendengar laporan dari masyarakat, Bandesa Antosari kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Singasana dan memohon jalan yang terbaik untuk menyikapi kejadian tersebut. Setelah melakukan perundingan memuja kemuliaan Sang Hyang Wisnu sebagai pemelihara dan juga Sang Hyang Baruna sebagai dewa penguasa lautan, masyarakat sekitar dengan antusias melaksanakan titah dari Raja Singasana sehingga parayangan yang diharapkan segera dapat terwujud. Setelah parayangan ini terwujud, kemudian atas restu dari Raja Singasana diberilah nama Pura Serijong, di mana kata Sri yang merupakan sakti dari Dewa Wisnu adalah perlambang kemakmuran dan kehidupan, dan Jong memiliki arti tempat, maka Serijong memiliki arti tempat untuk memohon kemakmuran. Dengan koordinator Kapuk Bunter dan G. Rempong, penata tabuh Bagus Suryawan, dan penata tari Gustu Febi dan Aris. Hadirin, inilah fragmen tari tematik Segara, persembahan dari gabungan 4 kecamatan tematik pesisir. Masing-masing keceritaannya semakin watak para jana sedaya sadewen kedering pesisir Soko risetipun kemartian swadarmanipun wenten sandados gede iri kelaris kagiat manahipun lima kesami duaning wenten sunar galang metu saking pelemakan sadewen kedering pesisir kepilih. Keheningan tersebut berubah ketika salah satu masyarakat melihat sebesar cahaya gemilang yang muncul pada sebuah batu besar di semak belukar. Pendeta Antosari kemudian menghadap kepada Raja Singasana. Setelah adanya perundingan, maka disepakatilah untuk membangun sebuah bayangan yang memiliki tujuan untuk memuja keagungan Dewa Wisnu. Bisa manirin badi oyeng Singasana tanah wani. Wanita akan wadak pertanyaan apakah ada situ? Orang mungkin makan kunang parayangan. Ikelaris parayangan sami sampun persidangan kuasani parayangan Serijong. Pura yang diinginkan telah terwujud berkat kinerja pemimpin dan masyarakat yang turut membantu. Kemudian Raja Singasana memberi nama perayangan ini Pura Serijong, di mana kata Sri memiliki arti kemuliaan
dan Jong berarti tempat. Maka Pura Sri Jong memiliki arti sebuah bahyangan yang digunakan sebagai tempat permohonan kemuliaan dari Tuhan. Dalam hal ini, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta beserta isinya. Karena Dewa Wisnu dinamakan air yang mampu memberikan kehidupan pada segala makhluk hidup di alam semesta ini. Samangkana purwaning punang datu carike. Dan sebagai penampilan pamungkas pada parade budaya Nusantara kali ini akan hadir kesenian Gandrung Banyuwangi. Jogo Lumbung Bali, sejumlah desa di Tabanan masih memegang budaya agraris yang kuat dan salah satu mitra kerja para petani pada zaman dahulu adalah kerbau. Kerbau di sini disimbolkan sebagai mitra kerja untuk penghalang malapetaka selama musim tanam hingga panen. Dan kerbau di sini juga bekerja atas perintah Dewi Sri pada suatu hari di sebuah desa yang mayoritas penduduknya petani yang sedang bercocok tanam. Di tengah-tengah aktivitasnya datanglah sekelompok hama, dan hama di sini kami simpulkan dengan jaranan buto. Mereka datang membabi buta merusak tanaman dan mengacak-acak sawah para petani. Para petani pun panik, kemudian meminta bantuan ketua desa adat tersebut atau Mbak Desa setelah mendengarkan keluhan para petani dan meminta bantuan kepada Dewi Sri sebagai lambang kemakmuran. Dan selanjutnya Dewi Sri memerintahkan bahwa yang dapat pemimpinnya dan para Dewi Sri menerapkan budaya agraris dengan mencetak generasi petani yang lebih maju dan Tabanan yang makmur dengan hasil panen padi yang unggul serta melimpah. Penanggung jawab dan koordinator Supriyadi atau Mak Ujawi. Hadirin, inilah kesenian Gandrung Banyuwangi persembahan Cikawangi Dewata Cabang Tabanan.